Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan subhanahu wa ta'ala atas berkat dan bersama di inspirasi kali ini. Dan saya harap kita dapat mengambil materi, mengambil ilmu semaksimal mungkin, dan saya insya Allah luar biasa Bang Fahri dari sipil 2016. Bagi yang belum tahu, mungkin Bang Fahri ini bukan kontribusi di HMTS karena beliau juga sudah dulu sempat menjadi Kahim juga HMTS 2018-2019. Dan maka dari itu kita maksimalkanlah apa yang kita lakukan malam ini. Semoga dapat bermanfaat di hari yang akan datang, insya Allah ke depannya. Dan mohon semuanya melaksanakan kegiatan ini dengan hikmat, insya Allah ke depannya. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan untuk kegiatan malam ini. Sekali lagi terima kasih semuanya yang udah sempat menghadiri kegiatan kita pada malam hari ini, dan semoga apa yang kita laksanakan ini lancar dan dapat bermanfaat di hari yang akan datang, insya Allah ke depannya. Wallahu wafiq summa mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alfat. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang apa itu Inspirasi PIL. Inspirasi PIL ini adalah salah satu program kerja dari Departemen PPA yang berfokus memberi inspirasi kepada para kader agar bisa memanfaatkan masa studinya menjadi lebih produktif lagi. Kegiatan satu ini sangat penting diikuti oleh para kader agar menambah wawasan yang berharga dan penting untuk membantu di dunia perkuliahan dan dunia kerja yang akan dibawakan materinya langsung oleh Bang Fahrian. Jadi di sini saya akan bacakan mengenai profil, riwayat pendidikan dan prestasi, serta job experience dari Bang Fahrian. Nama Fahrian, tempat tanggal lahir Muara Siram 29 Mei 1999, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat sekarang di Jalan MT Haryono, Rawasari 4. Nomor telepon 0822 5147 6980. Email fahrianfahri@gmail.com. Moto hidup, hidup bagaikan mata air. Beliau menempuh pendidikan di SD 003 Muara Siram, SMP 18 Sendawat, SMA 1 Bongan, dan berkuliah di Universitas Mula Warman. Riwayat organisasi dari Bang Fahrian sendiri sangat banyak. Beliau pernah menjabat sebagai staf BMKM Unmul 2017-2018, Wakil Ketua HMTS 2018, Ketua HMTS 2019, FKM TSI, Duta Damai Kaltim, Wakil Ketua BEM FT Unmul 2020, dan kami Kaltim Tara. Job experience beliau pernah bekerja di PT Praja Inti Mandiri sebagai kontraktor pelaksana dan Kebab Kota Raja Samarinda. Dan terakhir, beliau pernah menyandang juara 3 debat sivil 2017, juara debat Forstek 2018, dan Best Mention Project di Istanbul Youth Summit 2021. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Bang Fahrian sekaligus diskusi dan tanya jawab. Kepada Bang Fahrian dipersilakan. Ya, halo. Tes. Kedengaran? Moderator sama teman-teman yang lain? Kedengaran, Bang. Masuk, Jelas Bang. saja, Kak? Oke, siap.
ini sebelumnya kenalan dulu lah. Tadi kan saya sudah dikenalin. Kalau boleh tahu ini angkatan berapa aja nih pesertanya nih, moderator? Ada angkatan aktif, Bang. 2020, 19, 18, sama ada beberapa alumni juga sepertinya. Oh ya, yang 21 belum ya berarti ya, Ketua Alpat? Belum Bang, belum pondasi soalnya Bang. Oh ya, masih pra berarti ya teman-teman himpunan. Iya Bang, baru masuk Mantap, pra mantap, Bang. mantap. Siap. Mantap memang himpunanku. Ya, sebelumnya terima kasih ya buat moderator yang sudah memperkenalkan, juga buat ketua ya, Muhammad Alpat, sudah mengenalkan saya lah pada malam hari ini, juga sudah mengundang untuk hadir dan juga berpartisipasi lah sharing-sharing malam ini. Kalau dari aku santai aja ya, kita sharingnya malam ini, karena biasanya kalau ngisi-ngisi diskusi ini, biasanya pembahasannya santai, bahas mahasiswa, bahas kepemimpinan biasanya, organisasi. Cuma malam ini bahas bisnis. Kayak pengalaman pertama sekali ini untuk bahas bisnis sama teman-teman gitu. Walaupun sebenarnya masih banyak senior-senior yang lebih expert lah di bidang ini. Cuma saya coba maksimalkan yang bisa saya sharingkan ya ke teman-teman. Kali aja nambah experience saya malam ini untuk pengalaman bisnis dan juga pemahaman mengenai dunia usaha gitu. Oke, mungkin langsung bisa di-share aja kali ya PowerPoint-nya. Ya, bisnis wirausaha. Oh ya, ini sebelum lebih jauh ke pembahasan ya. Di sini ada 33 orang. Ini saya sedikit mau berbagi nih, nggak apa-apa ya, moderator. Berbagi sedikit promosi ini sebenarnya. Bukan promosi juga sih, berbagi rezeki sedikit. Ini nanti saya minta ke teman-teman buat nge-review nih, nge-review materi yang saya sampaikan malam ini. Nah, nanti di akhir saya minta 2 orang tercepat dan juga 2 orang terbaik lah yang review pembahasan malam ini bakal tak bagi kebab gratis premium. Besok atau lusa sudah bisa diambil gitu. Izin ya Ketua Alpat. Yoi Bang, mantap. Sip. Biar nggak terkesan tegang lah diskusi malam ini. Gimana? Alfat nggak boleh ikutan Jadi, keempat. Bisanya diskriminasi nih Mbak Nurul nih. Kahim sesi khusus ya, Ketua Himpunan sesi khusus. Oh, Kahim biar udah nge-review Bang dapat juga kayaknya. Ya. Nah, kira-kira gitulah. Nanti bisa sambil fokus ya teman-teman, sambil diundang juga teman-teman yang belum join. Kan sayang banget nih, momentum silaturahmi saya kenal kalian juga kenal saya gitu kan. Jadi lebih baik kalau bisa diajak lagi teman-temannya. Oke, izin langsung mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini mengenai bisnis wirausaha ya. Nanti semisalnya ada putus-putus silakan ditegur aja moderator. Mengenai bisnis wirausaha nih. Nah, sebenarnya ini kembali lagi saya sampaikan ini materi baru ya buat saya yang masih terjun di awal di dunia bisnis. Cuma saya coba maksimalkan lah apa yang selama ini jadi experience saya dan juga apa yang selama ini sudah saya jalani buat bisa sedikit berbagi ilmu. Dan juga harapannya ada feedback dari teman-teman sekalian buat bisa nambah pemahaman saya juga mengenai bisnis wirausaha. Karena kita juga masih sama-sama mahasiswa ya. Saya juga masih mahasiswa gitu. Oke, mengenai bisnis wirausaha. Sebelum lebih jauh, karena saya juga masih baru bahas bisnis wirausaha, saya mau dengar nih, 1 atau 2 orang yang mau nyampein kira-kira definisi bisnis sama wirausaha ini apa nih? Ada bedanya kah atau gimana menurut pandangan teman-teman? Minta 1 orang deh buat menyampaikan pendapatnya dulu. Silakan cowok atau cewek. Langsung open mic aja. Ada kan? Permisi Bang, saya Bang. Oh iya, silakan. Kenalkan diri dulu, Ding. Oke. Permisi Bang, permisi moderator, perkenalkan saya Yusuf, mahasiswa angkatan 2020. Pendapat saya mengenai bisnis wirausaha itu dari 2 kata ini sudah berbeda Bang. Untuk menurut saya dari bisnis sendiri kan bisnis. Bisnis tuh kayak apa ya? Kayak pekerjaan.
Tapi pekerjaannya ini berbeda dengan wirausaha. Kalau wirausaha itu wirausaha. Jadi orang berwirausaha, berkarya dalam usaha. Kalau bisnis itu kayak apa ya? Intinya adalah Bang bedanya. Kayak contohnya itu bisnis apa ya? Mungkin bisnis banyak lah. Tapi kalau wirausaha itu orang berkarya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih Bang. Oh ya, orang berkarya ya. Mantap, Yusuf. 2019 ya? 20 Bang. Oh 20, oh iya 20. Cutting nih 20. Atau yang lain ada mau nambahin nggak? Isi Bang, saya izin menambahkan. Oh ya, silakan, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Novaldi dari angkatan 2020. Jadi menurut saya itu bisnis itu kayak suatu pekerjaan di mana kita itu melakukan sesuatu dengan cara berinvestasi. Kalau wirausahaan itu kayak kita punya usaha sendiri gitu Bang. Itu menurut saya Bang. Terima kasih. Oh ya, siap-siap. Mantap, lagi di mobil ya. Sambil ngikutin nih diskusi. Keren-keren. Siapa tadi namanya, Ding? Nama saya Rizky Bang. Oh, Rizky. Oke, siap-siap. Kalau si Rizky tadi jelasin bisnis itu investasi, berupa investasi, entah itu investasi modal, uang, atau aset kali ya, yang saya tangkap. Terus, tapi dia nggak ikut menjalankan usaha gitu. Kalau wirausaha berarti kita yang melakukan usaha tersebut untuk menjalankan sesuai dengan planning-planning yang ada. Mungkin gitu ya kalau dari Yusuf tadi. Yusuf ya namanya. Iya Bang, betul Bang. Nah, terus kalau yang selanjutnya tadi dari Cutting ya 2020, dia menyampaikan juga bisnis dan wirausaha ini ada bedanya. Sebenarnya yang disampaikan teman-teman nggak salah-salah dan juga nggak betul-betul juga. Intinya ini relatif mengenai bisnis dan wirausaha. Tidak ada benar dan juga tidak ada salah. Semuanya bisa dipakai definisinya ya. Bisnis itu wirausaha bisa dicek di slide selanjutnya. Next. Nah, ini kalau bisnis dari referensinya yang sudah saya pelajari selama ini ya. Bisnis itu merupakan sekelompok organisasi yang terorganisir yang bertujuan untuk mencari laba ataupun mencari keuntungan lewat jasa yang mereka tawarkan atau lewat barang yang mereka perjualbelikan gitu. Misalnya nih teman-teman nawarkan jasa tukang urut misalnya, terus dibayar, itu juga masuk bisnis sebenarnya karena teman-teman sudah menawarkan jasa begitu ya, bukan barang aja. Nah, terus kemudian misalnya teman-teman jualan barang kayak jualan baju misalnya, jualan baju, terus teman-teman dapat keuntungan dari sana. Nah, itu bisa dikatakan dengan bisnis. Mungkin sudah sama-sama paham dan familiar ya dengan hal ini. Kemudian kalau wirausaha, ini wirausahawan sebenarnya ya, itu pelakunya, pelaku orang yang ngejalanin bisnis. Nah, pelaku orang-orang individu-individu yang di dalam organisasi tadi. Nah, aktivitasnya bisnis. Kalau pelakunya itu wirausaha atau wirausahawan yang menjalankan aktivitas untuk mendapatkan keuntungan ya dari program bisnis yang mereka jalanin. Nah, gitulah kira-kira. Tapi intinya kita apresiasi ya menurut saran dan juga pendapat teman-teman tadi yang 2 orang. Bisa dilanjut, moderator. Nah, kemudian muncul nih pertanyaan, kira-kira kenapa harus berwirausaha atau berbisnis? Kan kita orang sipil nih ya, yang lebih condong main ke lapangan atau di lab kali, untuk bahas mengenai proyek, perencanaan, nge-lab, dan lain-lain ya. Kemudian korelasi nggak sih sama jurusan kita untuk berwirausaha, berbisnis? Kira-kira cocok nggak gitu? Bisa dilanjut dulu. Nah, ini pentingnya kenapa kita mesti berwirausaha ya atau berbisnis. Mungkin kata-kata mandiri finansial ini menjadi salah satu hal tertinggi atau cita-cita tertinggi lah bagi para pelaku usaha. Ketika mereka sudah bisa cuan dan cuan ya.
maka mandiri finansial itu sudah bukan hal yang mustahil begitu. Beda halnya ketika kita baru merintis atau baru ngejalanin. Mungkin resiko terbesarnya ya boncos begitu. Tapi ya inilah sedikit resiko dalam berusaha ya. Yang jadi alasan kenapa kita mesti berwirausaha, salah satunya mandiri secara finansial. Jadi secara keuntungan mungkin tidak bergantung nih pada gaji tetap, kayak misalnya teman-teman kerja di perusahaan atau kantor orang gitu ya, atau jadi ASN misalnya, dalam tanda kutip PNS. Itu kan sudah ada nominal tetapan gaji, 5 juta per bulan misalnya, atau sesuai UMR, atau 10 juta per bulan, atau misalnya teman-teman kerja di Freeport 20 juta per bulan, mungkin bisa diaminkan ya teman-teman. Nah itu salah satu gaji tetap. Tapi kalau di dalam dunia usaha, kita relatif penghasilannya. Nah, relatif inilah yang membuat kita bisa mandiri menentukan mau berapa kita dapat profit per bulannya. Misalnya keuntungan kita 100%, kita mau narik berapa persen dari keuntungan tersebut buat masuk kantong kita. Nah, itu yang dikatakan mandiri secara finansial. Beda kalau kita ikut dalam sebuah perusahaan atau kantor orang lain gitu kan. Mereka sudah menentukan nominal gaji untuk si A, si B untuk kita berapa. Kita nggak bisa menentukan. Cuma ya itu, kalau berwirausaha, walaupun dalam tanda kutip mandiri secara finansial, nominalnya sesuai dengan yang kita mau berapa, itu tergantung juga dari hasil penjualan-penjualan yang kita lakukan per bulannya begitu. Kalau penjualan kita cuan terus dan meyakinkan grafiknya, maka pasti bakal bertumbuh juga penghasilan besarnya gitu. Tapi ya kalau kitanya juga belum maksimal begitu kan, masih belum profit, belum untung, makanya mau nggak mau ya seadanya begitu. Jangan sampai rugi juga gitu kan. Nah, itulah kira-kira kenapa salah satu alasannya. Kemudian alasan kedua, bisa di next. Nah, sama, selain buat untung kita secara pribadi ya, kita juga bisa bermanfaat bagi orang banyak begitu, dengan cara membuka lapangan pekerjaan. Nah, lapangan pekerjaan ini, seperti yang kita pahami ya, di Indonesia kan sekarang lagi terdampak pandemi nih. Pasti banyak pemutusan tenaga kerja, baik itu di kantor swasta atau kantor pemerintah, begitu kan. Pasti banyak terjadinya pengurangan-pengurangan. Nah, inilah salah satu momentum strategis bagi kita untuk membantu orang banyak. Bagi teman-teman yang sudah ada usaha misalnya, atau yang baru memulai, membuka lapangan pekerjaan ini merupakan suatu hal yang berdampak ya bagi orang-orang yang memang merasakan efek negatif di tengah pandemi hari ini. Misalnya aja usaha kecil-kecilan lah, misalnya teman-teman jualan susu gitu kan, UMKM, bisnis di pramuka, jualan susu misalnya. Teman-teman cari pekerja buat sip-sipan jaga pagi sampai sore, terus sore sama malam. Sudah ada 2 lowongan kursi buat orang-orang yang hari ini cari pekerjaan. Ini kerjanya teman-teman gitu. Itu baru contoh kecil usaha susu ya. Banyak lagi contoh-contoh usaha yang lain yang bisa berdampak kalau teman-teman bisa buka usaha sendiri dan secara nggak langsung bisa ngebuka peluang buat orang lain cari rezeki gitu sama-sama. Bisa di next. Nah, ini juga salah satu kontribusi kita. Kalau tadi kontribusi kepada orang di sekitar atau sama manusia ya. Ini kontribusi besar bagi negara gitu. Menjalankan roda perekonomian. Nah, kenapa roda perekonomian? Misalnya nih, teman-teman kembali lagi bisnis susu ya. Misalnya, teman-teman bisnis susu, cari supplier susu dari mana? Nah, supplier susu ini otomatis cari lagi ke tangan pertama. Terus dari tangan pertama hingga datang ke tangan teman-teman itu kan sudah lumayan banyak biaya distribusinya. Secara nggak langsung itu sudah ngejalanin roda perputaran ekonomi ya. Sehingga akhirnya sampai ke tangan pembeli begitu. Nah, kalau roda ekonomi ini sudah jalan terus, atau yang sering dikenal teman-teman ekonomi itu namanya supply chain ekonomi lah. Lingkaran-lingkaran rantai ekonomi lah, banyak tuh istilahnya. Karena kita bukan anak ekonomi ya, bukan kita yang fokus belajarin lingkaran itu. Itu kalau terus berjalan dan nggak mandek, maka otomatis ekonomi negara akan bertumbuh. Terus kemudian jika usaha kita juga terdaftar di negara, sudah bisa bayar pajak, itu makin besar lagi kontribusi kita buat mengurangi angka kemiskinan, menyumbang untuk APBD
atau APBN negara gitu ya. Gitulah kira-kira kontribusi buat perekonomian bangsa. Bisa di next. Nah ini, mungkin sebelum lanjut ya, saya kembali lagi nih mau nanya ke teman-teman. Kira-kira mau nggak jadi wirausahawan? Coba disampaikan nih, siapa yang mau jadi wirausahawan? Kira-kira usaha apa yang mau dikerjakan nih? Atau yang sudah ada usaha mungkin bisa sampaikan juga, sharing dikit mengenai usahanya. Biar saya nggak ngobrol sendiri gitu ya. Silakan kalau ada. Mau Bang, mau punya usaha. Ya, usaha apa? Nah itu Bang, susah nentunya usaha apa itu. Oh, Itu masih yang bingung kurang nentuin idenya usaha. Bang. Maunya sih makanan Bang juga. Oh iya Tapi ya. kurang tahu apa kira-kira. Atau yang lain ada lagi nih. Pak Kai mau usaha makanan katanya. Padahal banyak aja saya lihat di story-story lewat gitu ya. Teman-teman sipil ada yang endorse, terus kemudian ada yang apa namanya? Jualan-jualan kuliner juga. Terus kemudian jualan-jualan jasa gambar ya, freelance. Nah, itu salah satu bentuk usaha sebenarnya. Cuma nggak tahu yang di Zoom ini, apakah ada nggak orang-orang yang sudah jalanin usaha itu? Kalau ada silakan di-sharingkan aja. Saya Bang udah buka usaha Bang. Oh, ini suara siapa nih? Nurul. Oh, Nurul. Usaha apa Tapi itu Nurul? saya tahu apa yang udah sharing di sini Bang. Bisa disampaikan jual- dikit kah? Saya Usahanya jual apa? Terus kenapa mulai usaha itu? kosmetik Bang, kosmetik buat cewek sih. Jualan Mantap. online gitu Bang. Sudah jalan ya? Ya udah. Nah, ini nih bisa dicontoh ya Mbak Nurul, sipil 17 berarti. Usaha kosmetik. Nah, ini yang bisa yang hari ini juga besar ya keuntungannya, yang sering kita lihat. Kayak MS Glow itu kan masker ya. Terus Bener. kosmetik-kosmetik yang lain, Gincu. Nah, itu sering tuh yang sering kita lihat kalau influencer-influencer besar, artis, promoin itu usahanya orang kan. Kita cek IG yang dipromosiin juga berpengaruh besar akibat endorse-endorse tadi. Nah, ini bisa nih teman-teman, misalnya di sipil sendiri kan juga banyak tuh abang-abang, mbak-mbak, atau teman-teman adik-adik sekalian yang banyak followersnya, bantu promoin apa namanya bisnis abang mbaknya atau teman-temannya gitu kan. Kayak Mbak Nurul dibantu dipromoin, otomatis bisnisnya Mbak Nurul bakal naik. Kalian yang promoin sebagai endorsement-nya juga bakal dapat profit gitu kan. Nah, ini yang coba kita mulai satu-satu lah di sipil. Ada lagi selain Mbak Nurul? Belum ada ya, oke. Mungkin bisa sambil dilanjut. Nah, kira-kira jadi pengusaha itu gampang nggak sih? Kira-kira Mbak Nurul gimana? Mau nambahin nggak? Jadi pengusaha sejauh ini? Ada enaknya, ada enggaknya juga sih Bang kayak gitu. Turun, bisa naik turun gitu Bang. Naik turun ya? Apa Ya, yang naik turun nih? profit lah. Oh iya, profit. Selama pandemi ini ya berarti ya? Atau sebelum pandemi sudah jalan juga? Udah sebelum pandemi sih Bang. Udah Oh, mulai. berarti memang di Iya. sini makin terasa naik turunnya. Oke. Nah, kira-kira gitulah sedikit bayangannya mengenai usaha, ada gampang ada enggaknya, ada naik ada turunnya kalau kata Mbak Nurul. Ya. Bisa dilanjut. Nah, kendala kita hari ini ya. Jangan buru-buru jauh berpikir buka usaha itu gampang atau enggak, ngejalanin usaha itu gampang atau enggak. Tapi startnya dulu deh. Kira-kira kita gimana dengan startnya ini? Karena kan terkadang kita sering mikir nggak punya waktu untuk mulai usaha, nggak punya bakat untuk mulai usaha. Bahkan yang terbesar jadi alasan sekian banyak anak muda ya, merasa nggak punya modal buat mulai usaha. Nah sama, saya juga dulu gini mikirnya, modal nggak ada, modal pun pas-pasan buat hidup di kos-kosan gitu kan, buat makan sehari aja
sudah alhamdulillah begitu. Terus waktu kita yang padat praktikum, padat akademik, belum lagi organisasi ya. Kira-kira gimana untuk korelasikan semua itu? Sebenarnya gini teman-teman, ini peluang besar sih ketika teman-teman masih di HMTS ya. Kayak yang saya sampaikan tadi di awal, misalnya aja biaya endorse, teman-teman bisa bantu abang mbaknya. Nah itu kan sudah salah satu bentuk usaha atau bisnis yang bisa dimulai, yang tanpa perlu modal besar, tapi cukup gunakan jejaring teman-teman yang ada di sekitar. Waktunya pun nggak banyak, asalkan modalnya cuma followers 1000 ke atas gitu ya. Nah itu sedikit bentuk usaha yang nggak ada modal gitu. Dan juga nggak perlu waktu banyak. Dan bakat tinggal storytellingnya teman-teman yang diasah. Bagaimana menceritakan produk orang lain, atau mempromosikan hal yang di-endorse-kan gitu. Tapi jangan risau ya di sini ya. Kalau untuk bakat, kita bisa pelajari dan bisa diasah lebih jauh lagi begitu. Karena yang namanya manusia ya, nggak pernah berhenti belajar. Terus kalau waktu tinggal bagaimana kita coba hilangkan rasa mager-mageran gitu. Kalau modal, nah ini kita bicarakan di slide selanjutnya. Bisa di next. Belum kelihatan. Oh ya, sudah ya. Nah, ini sifat dan karakter pengusaha. Nah, ini aja dulu lah yang coba kita sama-sama siapkan ya. Sebelum lebih jauh bicara modal, bicara waktu, dan juga yang tadi bakat. Kita mesti siapkan ini dulu di personalnya kita sendiri. Pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini jelas teman-teman harus tahu gimana caranya buat nggak boncos, biar bisa terus profit lah. Hitungan untung ruginya teman-teman harus tahu dan juga harus paham. Kemudian keterampilan untuk marketing, misalnya penjualan, selling, itu kita mesti perlu asah terus begitu. Terus kemudian yang kedua ini juga sama ya, kreatif dan inovatif. Ini mesti dinamis dalam dunia usaha. Kalau kita ingat ya, dulu 2000 awal sampai tahun 2010 itu merek handphone yang terkenal kan cuma Nokia ya. Kemudian 2011 sampai 2012 itu BlackBerry sudah mulai masuk. Android belum masuk. Kemudian di 2013-14 sampai hari ini, Nokia justru jauh terpinggirkan. Dan perusahaannya mulai anjlok sekali ya. BlackBerry pun juga begitu. Nah ini yang dikatakan kreatif dan inovatif itu perlu tiap waktu, tiap detiknya. Buat ngejaga usaha kalian bisa tetap jalan, bisa tetap hidup. Gitu. Kemudian yang ketiga, percaya diri. Nah, keempat, mengambil resiko. Kelima, bekerja keras dan cerdas. Dan tentu yang paling utama itu jujur. Untuk bisa memulai sebuah usaha gitu. Bisa sambil dibaca aja kali ya. Di next. Nah ini, untuk memulai wirausaha, selain tadi karakter yang sudah disebutkan di slide sebelumnya ya, ini salah satu bentuk untuk kita memulai bareng gitu. Pertama jelas pengetahuan, bagaimana kita mencari supplier misalnya, atau memproduksi barang, kemudian hingga penjualan marketing. Kemudian bisa kita mulai juga perbanyak relasi dari hari ini. Teman-teman yang aktif di himpunan, itu bisa maksimalin nih jejaringnya di himpunan. Buat cari orang banyak, tokoh, pengusaha, buat bisa bantu nanti ke depan misalnya ada usaha yang buat kolaborasi bareng. Nah, kemudian bisnis plan dan juga dana. Ini teman-teman bisa mulai nabung buat modalin usaha kita di awal gitu. Kalau bisnis plan, ini banyak metodenya. Ada BMC dan juga lain-lain. Tapi itu secara teori ya. Teman-teman silakan gunakan kira-kira yang fleksibel dan mudah untuk perencanaan bisnis itu apa bisa digunakan metode sendiri lah.
Bisa lanjut. Nah, kemudian ini, bisnis korelasinya dengan dunia sipil. Ada konsultan atau kontraktor pelaksana ya. Kemudian supplier material atau alat. Ada juga freelance perencana, misalnya yang jago drafting gitu kan. Atau bisa jadi developer properti. Nah, ini yang juga banyak sebenarnya alumni kita sudah terjun di 4 stakeholder ini. Kalau untuk konsultan kontraktor jangan ditanya lagi ya. Sudah ada tuh database-nya pasti di himpunan. Coba tanya-tanya aja ke pengurus. Abang-abang 2008-2009 tuh sudah ada yang di kontraktor juga. Kayak Bang Febri ya. Itu beliau sambil kontraktor sambil juga di PU. Nah, ini salah satu bentuk korelasinya dengan dunia sipil. Bisa di next. Nah, ini. Kalau untuk memulai usaha, jelas kita perlu patron ya. Perlu patron buat belajar dan juga buat mengembangkan pengetahuan gitu. Untuk dijadikan contoh. Nah, kalau saya buat sharing ke teman-teman, ini ada 4 contoh orang terkaya di dunia ya, dan juga di Indonesia. Ada Jack Ma dengan Alibaba Group-nya, kemudian Warren Buffett yang jago investor ya, kemudian properti Sinarmas Group, kemudian ada founder Tokopedia. Nah, ini teman-teman silakan coba cari sendiri versinya teman-teman. Kira-kira siapa buat dijadiin patron belajar untuk memulai usaha, untuk bisa tahu prosesnya gimana dan juga hal-hal yang bisa diambil keteladanan. Kira-kira gitulah. Bisa di next. Nah, ini ya sedikit quotes yang saya dapat di sosmed begitu, mungkin nggak asing. Sebaik apapun rencana bisnismu, jika tanpa tindakan nyata untuk memulainya, maka semuanya sia-sia. Jadi jangan kebanyakan rencana dulu lah. Mulai aja dulu. Nah, mulainya gimana, kendala modal dan kendala apa, itu bisa kita bahas sama-sama lah di diskusi gitu. Next. Oh ya, sudah ya. Ya mungkin itu dulu lah pengantar. Selanjutnya bisa sesi sharing aja kali ya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk sesi selanjutnya dipersilakan teman Abang Mbak kalau mungkin ada yang didiskusikan atau ditanyakan kepada Bang Fahri. Assalamualaikum, permisi Bang, izin bertanya. Ya, silakan Ding. Perkenalkan, saya Altapadia Syauki dari Angkatan 2019, Sipil. Sebelumnya Bang, maaf mungkin sedikit out of the topic, OT. Mungkin salah satu alasan kenapa Abang dijadikan pemateri dalam Inspirasi Sipil, menurut saya bukan karena keberhasilan Abang saja dalam wirausaha. Mungkin salah satu alasannya juga kenapa Abang dipilihnya di pemateri Inspirasi Sipil itu saat Abang menjadi salah satu delegasi ke Turki kemarin, gitu Bang. Mungkin kalau Abang berkenan bisa menceritakan bagaimana proses yang bisa ke Turki kemarin Bang gitu. Mungkin jika Bang ingin menceritakan, bolehkah Bang? Gitu. Terima kasih Bang. Oke, siap-siap. Soalnya saya dihubungi buat bahas bisnis ya. Kaget juga saya, bahas bisnis. Cuma ya nggak apa-apa lah. Terus pertanyaan mengenai Turki ya, kemarin delegasinya. Kenapa saya bisa berangkat? Ya, mungkin ini sedikit kesempatan dan persiapan yang dipertemukan kali ya. Ada korelasinya juga sebenarnya antara bisnis yang baru saat ini kita jalani sama dengan berbarengan juga dengan pasca kegiatan Turki kemarin. Nah, jadi
Kalau untuk prosesnya kemarin ya, untuk event yang kita ikuti, itu kan Istanbul Youth Summit. Nah, untuk event ini kebetulan dia event internasional yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan juga teknologi begitu. Pokoknya kepemudaan lah, social movement. Nah, kenapa kita bisa berangkat lewat event ini? Karena sebelumnya kita juga mestinya di 2020 awal itu saya sudah berangkat sebenarnya. Tapi gara-gara pandemi yang memuncak ya, kemudian juga finansial juga dari keberangkatan kita akhirnya ditunda buat diberangkatkan di 2021. Nah, kemudian prosesnya kenapa? Prosesnya ini karena kita sempat gerak bareng di masyarakat. Karena event ini meninjau sekali orang-orang yang aktif di kegiatan sosial ya. Dulu kan sempat tuh waktu kita masih aktif di himpunan 2019 kita ada Bina Desa kan. Nah, program kerja Bina Desa ini yang kemarin sempat dilirik sama IES atau Istanbul Youth Summit untuk menjadi inspirasi di sana. Hingga akhirnya kita ini dipertemukanlah dengan beragam aktivis-aktivis yang lain. Ada yang di bidang kepemudaan yang lain. Terus kemudian ada yang di bidang mengajar. Kalau kita kan Bina Desa. Nah, inilah yang akhirnya membuat apply berkas kita diterima di sana. Hingga akhirnya berangkat kemarin di 2021. Nah, mungkin itulah sedikit kenapa bisa berangkat. Kemudian sempat tertunda hingga akhirnya 2021 baru bisa berangkat. Kira-kira gitulah. Tapi ya prosesnya panjang. Mulai dari kita fundraising, cari dana, baru bisa berangkat. Kemudian selama proses perjalanan di sana, sampai dapat penghargaan di sana. Nah, itu beragam lah ceritanya. Mungkin bisa dilanjut di next sesi ya. Takutnya ada yang mau nanya mengenai bisnis nih. Itu dulu. Ya Bang, terima kasih Bang. Apa? Ya. Kalau mau lanjut bisa di stand ke Bapak aja nanti. Di lokasi di mana Bang? Di Sirat Salman, Mantap, nanti gas ke sana Bang. samping KJS Kopi. Oke. Makasih Bang. Ya, kira-kira gitulah, Deng. Agenda di Turki kemarin. Ya gimana, ada lagi ya? Kembalikan ke moderator ya. Silahkan teman-teman, mungkin dari angkatan 20 ada yang ingin bertanya. Permisi Saya Bang, dimulai. izin bertanya Bang. Ya, silakan. Dari poin-poin yang saya tangkap itu cara memulai bisnis itu salah satunya adalah menambah relasi. Nah, caranya kita menambah relasi untuk menjalankan sebuah bisnis itu seperti apa Bang? Terima kasih Bang. Nah, ini ya. Cara menambah relasi itu fleksibel sih sebenarnya. Nggak ada cara khusus atau gimana ya. Cuma yang jadi pengalaman besar saya gitu kan. Ketika aktif di himpunan, aktif di BEM, jika aktif di eksternal, inilah yang membangun relasi-relasi panjang saya begitu. Sampai akhirnya kenal tokoh, kenal pejabat, kenal banyak masyarakat juga. Jadi luas lah maksudnya yang bisa kita kenal gitu kan dari instansi pemerintahan, swasta. Nah, bisa tuh teman-teman ini kan yang sekarang aktif di himpunan, coba mulai jejaring itu. Dulu kita sempat punya relasi atau kenalan gitu ya. Nah, sederhananya kenalan aja, nggak perlu pakai relasi ya, takutnya nanti susah memahami. Kenalan kayak misalnya
kita punya kenalan di RKBM dulu ya, perusahaan tambang di Kukar. Nah, itu bisa tuh, semisal teman-teman ada agenda, masukin proposal ke sana, undang mereka misalnya, kasih room buat mereka jadi pembicara atau apa gitu kan. Terus sembari kita minta kontribusi mereka ke kita gitu, ke event kita, hingga akhirnya feedback kerjasama itu berjalan. Nah, setelah kegiatan itu selesai, teman-teman bisa komunikasi intens terus secara personal ke orangnya. Nah, jadi ketika teman-teman lepas dari organisasi, orang itu masih ingat kalian, dan kalian pun pasti bakal ingat dia juga. Itu salah satu bentuk penjagaan relasi ya, penjagaan kenalan. Kira-kira begitulah. Selagi di organisasi, banyak-banyak aja dulu untuk kunjungan, silaturahmi, atau agendakan event yang ibaratnya ngundang orang luar. Orang luar ini ya jelas yang sekiranya berpotensi besar lah buat ngebangun AMTS atau ngebangun karir kalian gitu. Garis besarnya gitu. Sisanya teman-teman bisa dapatin dengan cara masing-masing. Entah itu nongki, ngumpul-ngumpul, ikut teman yang lain, atau ada kenalan bapaknya, ibunya, mungkin kakaknya, atau saudaranya, ikut nimbrung. Secara nggak langsung kan itu nambah relasi itu. Nah, kira-kira gitulah yang sudah saya lewati ya. Gimana, Ki? Baik Bang, terima kasih atas jawabannya Bang. Ya, gitulah. Sama ibaratnya kayak ini juga ya, tadi belum sempat saya jelasin kenapa ada korelasinya antara mulai usaha sekarang sama dengan di Turki kemarin. Ini kalau di Turki kemarin kan kita bukan cuma berangkat buat agenda kita pribadi ya, tapi bagaimana juga kita bisa bawa hal-hal yang bisa kita marketingkan di sana. Salah satunya kebab Kota Raja dulunya. Kemudian ada juga yang nitip kaos buat dimarketingkan di sana ataupun di-endorse-kan. Nah, akhirnya relasi ini yang terbangun ke kaos, ke kebab, sampai akhirnya kebab minta kita buat ngembangin di Samarinda gitu, pasca agenda di Turki. Nah, ini salah satu berkah juga ya. Setelah kita jalin silaturahmi, mereka perlunya apa, dan kita sudah siap gitu kan. Sudah siap buat ngejalanin usaha ini dengan relasi tadi. Kira-kira gitulah. Ya, lanjut. Kalau ada lagi. Bang, izin bertanya lagi Bang. Oh ya, Saya Altapa, mungkin saya mau ya gini Bang, saya itu sebenarnya dulu pernah mencoba-coba seperti itu juga. Tapi yang saya takutkan ada satu Bang. Saya selalu berpikir suatu usaha itu pasti akan mati Bang. Saya selalu berpikir seperti itu Bang. Jadi menurut saya halangan terbesar saya itu paradigma kalau suatu usaha itu bakal mati Bang. Karena berdasarkan pengamatan saya nggak ada satupun usaha yang bakal selamanya ada gitu. Saya udah pernah lihat dulu seperti zaman-zamannya teh 2 daun sekarang sudah mati, itu banyak sekarang seperti itu Bang. Saya sedikit takut seperti itu karena sekarang usaha yang ada itu harus berani bermain merek sekarang. Kalau nggak ada merek mereka bakal mati Bang. Bagaimana Abang bisa mengatasi ketakutan seperti itu Bang? Bagaimana Abang bisa membuat eksistensi usaha itu akan terus ada gitu Bang?
Oh, temute ya. Ya, mantap nih pertanyaannya. Kira-kira gimana biar usaha yang kita jalanin bisa terus eksis? Betul sih, banyak fenomena-fenomena begitu ya, yang dulu sempat viral, kayak teh 2 daun, sekarang mulai hilang gitu kan. Sama kayak yang saya sampaikan tadi di presentasi ya. Dulu 2000-an di awal sampai 2010, merek handphone terkenal itu kan Nokia ya, yang pakai tombol. Nah, pasti semua pernah koleksi handphone Nokia gitu kan. Atau Sony Ericsson dulu ya. Samsung justru belum tenar. Apple pun juga masih merintis di tahun-tahun itu. Hingga akhirnya 2011-12 mulai masuk smartphone. Itu BlackBerry. Nah, BlackBerry 2012, 13, 14. Hingga akhirnya Samsung ataupun Android ya. Android, iOS pun juga mulai bertumbuh di sana. Namun Nokia tidak melakukan inovasi di sini. Nokia justru tenggelam dalam glorifikasi yang sudah mereka rasakan gitu. Selama 10 tahun. Sebelum 2010 ke bawah, mereka berjaya dengan kejayaannya mereka, kejayaannya Nokia. Merasa kurang pesaing, hingga akhirnya mereka sendiri yang terdistraksi begitu oleh persaingan-persaingan kejamnya bisnis. Hingga akhirnya orang-orang yang terus inovasi kayak Samsung, Apple, yang sampai hari ini masih tetap eksis. Nah, itu sedikit contoh ya. Contoh persaingan bisnis di global, bisnis skala besar. Apalagi kita yang skala kecil masih UMKM. Besar sekali resikonya buat terkalahkan ataupun tutup usahanya. Nah, caranya gitu. Bagaimana kita bisa terus dinamis untuk inovasi dan juga kreatif. Entah itu kreatif secara produk, ataupun secara promosi, atau secara marketing lainnya. Misalnya yang biasanya kita cuma menerapkan dengan harga segini dapat segini, mungkin dicoba promosi lain, biar bisa bagaimana usahanya bisa terus tetap laku dan juga tetap minat orang-orang. Banyak sebenarnya metode promosi ataupun hal-hal yang mengundang kreativitas begitu ya. Cuma lebih lanjut dan lebih dalamnya mari kita belajar bareng aja nanti. Karena saya juga masih baru ya untuk hal-hal promosi dan juga inovasi di dunia bisnis. Terus yang berikutnya, selain kreatif dan inovatif, kita juga mesti punya usaha itu bukan cuma satu kaki. Bagaimana kita bisa punya banyak cabang atau sumber penghasilan bukan cuma dari satu usaha gitu. Jadi misalnya usaha kita tadi bangkrut, teh 2 daun, setidaknya kita masih punya usaha es jeruk buat ngegantiin gitu kan. Atau masih punya usaha minuman-minuman yang lain, susu misalnya, buat nge-backup ketika yang satu bangkrut. Nah itu kalau saya mikirnya ya, untuk bertahan di tengah persaingan, selain inovasi kita juga mesti bangun kaki-kaki bisnis yang lain. Sambil kita tetap mempertahankan bisnis yang ada gitu. Lewat dari pelajaran-pelajaran bisnis-bisnis besar. Ceritanya Samsung, Apple dan juga iOS gitu ya. Nokia. Nah, kira-kira gitulah. Oke Bang, berarti kuncinya itu inovasi Ya, betul. kreatif. Inovasi tanpa henti gitu kan. Kalau yang sering kita dengar tagline-nya. Gimana? Usaha. Ada lagi? Ya. Oke, apa? Ini nih Bang, ada pertanyaan dari Mbak Gita. Oh ya. Isinya, kalau dari Abang pribadi, ada nggak tips dan trik dalam berusaha? Gitu Bang. Putus-putus tadi, bisa diulangi nggak? Menurut Abang pribadi, ada nggak tips dan trik dalam berusaha? Tips dan triks dalam berusaha. Begitu Bang. Oh ya. Kalau tips dan triks, ya jelas kan
ini yang bisa saya sampaikan yang sudah saya pelajari gitu ya dari Tum de Semua Ringin. Itu salah satu trainer wirausaha yang sukses. Teman-teman bisa cari bukunya atau cari di YouTube. Sebenarnya kunci persaingan dalam dunia bisnis itu 3 hal. Ketika kita sudah memenangkan 3 hal ini, maka insya Allah bisnis kita bakal terus dilirik dan jadi pusat keramaian gitu. Apa aja 3 hal itu? Pertama, jelas pelayanan yang paling baik di antara pelayanan-pelayanan yang lain. Jadi misalnya teman-teman usaha susu ya misalnya, kira-kira servis apa yang teman-teman coba sajikan lebih baik daripada servis yang lain? Beda lah. Itu satu. Terus yang kedua, teman-teman coba maksimalkan produksi yang berkualitas. Nah, misalnya teman-teman ngejual susu tadi ya, maksimalin susunya ini beda di antara yang lain. Susunya lebih manis misalnya, atau ada toppingnya. Nah, ini bakal jadi hal unik yang buat kita beda dari yang lain. Terus yang ketiga jelas harga ya, harga murah. Nah, kalau harga murah ini jelas jadi bakal pusat pencarian orang banyak. Yang mana yang murah, yang mana yang lebih baik, dan yang mana servis lebih baik, itu pasti bakal dicari. Karena itu 3 hal itu yang coba dimaksimalin kalau yang punya usaha. Kira-kira gimana? Jelas aja kah? Jelas, Bang. Suaranya? Jelas, Bang. Oh ya, sip. Ini lagi belum unfit ya, tenggorokan, jadi dimaklumi aja. Misalnya agak putus-putus juga suara sinyal. Dilanjut lagi kalau ada. Ini ada yang ingin bertanya lagi? Gimana? Cukup kayaknya. Saya, Bang. Oh ya, silakan. Ini buat teman-teman, buat adik-adik juga sih. Kan Abang belum jelasin nih tentang modal-modal tuh. Karena kan itu kan merupakan salah satu hal yang penting sih kalau buat usaha. Ya, betul. Modal itu kan gimana ya? Menurut Abang aja dulu. Kalau mau usaha tuh modal yang gimana sih? Ya, modal ya. Iya, bicara tentang modal dulu deh, Bang. Abang gimana? Oh, ya. Siap. Kira tadi mau nambahin kalau usahanya Nurul dari mana modalnya. Tapi Jangan, sudahlah. Ini rahasia dapur ya. Ya inilah, kalau untuk usaha. Nah ini kan hal yang urgent. Ini kalau boleh saya mengambil analogi kan ya. Pada suka drakor kan ya. Pasti pernah nonton Startup. Nah saya juga sama pernah nonton Startup. By Suzy, terus dan lain-lain lah. Artis dan juga aktornya di sana kan. Tim Han Ji Pyong, tim Nam Dosan pasti tahu lah ya. Nah kalau di situ kan Startup itu dramanya menceritakan mengenai
sekelompok orang gitu kan mengembangkan usaha di bidang teknologi. Nah, di sana sempat ada episode keberapa yang saya dapat sedikit insight-nya mengenai modal ya. Nah, modal itu sebenarnya bisa kita dapatkan dari 3 hal. Investor ya, dalam hal ini investor. Teman-teman bisa maksimalin buat, misalnya nih, teman-teman nggak punya modal buat mulai usaha, kantong kita masih tipis gitu kan. Kita bisa cari itu dari investor. Investornya siapa aja? Itu ada 3 hal kalau di Drakor itu ya. Pertama, dari keluarga jelas, entah itu ibu, bapak, saudara, kakak, nenek, kakek, yang mungkin bisa bantu. Nah, itu satu. Terus kedua, teman-teman bisa dapatin modal itu dari orang terdekat. Misalnya orang kepercayaan, sahabat misalnya, atau doi kali ya. Terus yang ketiga itu orang bodoh. Nah, ini orang bodoh, maksudnya di drama itu orang yang bisa menerima kita lah. Hasil dari lobby-lobby negosiasi kita yang coba tawarkan dengan mereka. Nah, mereka menerima, mereka siap ngasih modal. Nah, itu esensinya apa? Esensinya di sini investor. Jadi, misalnya teman-teman terkendala modal, kita bisa cari investor buat bagi hasil. Sesuai dengan kesepakatan. Misalnya dari 100% profit, teman-teman bisa bagi 20% buat investor, 80% buat teman-teman dari keuntungan. Nah, kita nggak keluar modal. Mereka cuma keluar modal di awal, dan kita mengembalikan modalnya secara berangsur lewat profit 20% tadi. Itu misalnya, misal akadnya begitu. Sisanya dinamis saja sebenarnya. Sesuai dengan akad yang teman-teman mau. Itu dari investor. Kemudian bisa juga dari dana ventura. Dana ventura ini banyak. Bisa kayak bank atau perbankan syariah. Nah, itu bisa tuh. Tapi jelas mekanisme pengembaliannya gimana. Itu ada prosedurnya kalau dari instansi bank. Kira-kira gitulah untuk modal. Untuk sumber dananya ya. Kira-kira gimana Nurul? Pasti Nurul ini punya sumber lain lah. Referensi buat bisa dibagikan ke yang lain. Masalah dana. Enggak sih Bang, sama juga. Salah satunya dari yang Abang cerita, Abang jelasin. Oh iya, siap-siap. Bisa nih nanti kembangkan kebab di Muara Badak. Bisa Bang ditunggu biar nggak jauh-jauh ke Selat Salman. Mantap. Jadi investor di sana ya. Boleh, boleh. Oke, yang lain. Sekiranya ada tambahan atau yang mau disampaikan nggak? Dari hal-hal yang mungkin kelewatan tadi. Lupa saya sampaikan ya. Kalau nggak ada bisa langsung aja ke, saya minta 2 orang buat nge-review dari sepanjang diskusi yang kita jalani malam ini. Presentasi tadi, kemudian pertanyaan dan lain-lain, saya minta 2 orang lah buat nge-review. 1 cowok, 1 cewek deh. Yang cepat dan reviewnya menarik, bisa tak kasih kebab premium nanti, mulai besok, lusa dan seterusnya lah. 1 aja tapi. Sekalian tester buat teman-teman sipil ya. Kalau memang nggak ada. Kalau memang ada silakan tanya aja jika memang ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada dilanjut aja, moderator. Tawarkan yang mau nge-review. Jadi siapa nih yang mau nge-review? Kalau nggak ada ya moderator aja yang dapat berarti. Siapa nih yang mau nge-review nih materi abangnya tadi? Lumayan Bang Fari, Bang Fari. Salah Oh ya. enggak? Boleh nggak Lanjut, lanjut. ditambahin
boleh nggak ditambahin kalau yang misalnya lagi nyari modal nih, dia tuh bisa tuh pakai dropshipper dulu gitu Bang, buat kasih tahu aja sih buat teman-teman yang lain yang lagi bingung nyari modal, dropshipper itu salah satu jalan gitu. Oh ya, itu yang mulai trending juga sekarang ya di YouTube. Benar. Misalnya dropship barang yang real kayak di Shopee. Nah, itu kita tinggal cari yang jual-jual barang murah, terus kita dropshipkan, kita jualkan dengan margin harga berapa yang mau kita ambil keuntungannya. Kita nggak perlu packing barang, nggak perlu nyiapin modal, kita cuma bantu masarkan aja. Keuntungannya ditarik dari margin yang tadi. Itu misalnya dropship Shopee, banyak lagi dropship yang lain. Mantap nih, tambahan dari Mbak Nurul. Mungkin ini sih sedikit saran ya buat teman-teman himpunan juga. Agenda begini menarik. Nanti mungkin bisa dihadirkan yang lebih expert juga ya. Senior-senior kita. Ada yang gerak di kontraktor, ada yang gerak di pengusaha properti, ada juga yang gerak di usaha kuliner, kayak Bang Catur ya. Atau di perusahaan IO kayak Bang Anca. Nah, itu mereka expert semua dah. Bisa tuh dihadirkan, biar banyak sudut pandang. Siap, Bang. Sip. Gimana? Adakah yang mau mereview atau dicukupkan? Ya gimana, moderator? Ada lagi kah yang mau nanya atau yang mau langsung review? Kalau nggak ada, bisa dicukupkan aja kali ya. Oke, kalau gitu mungkin karena nggak ada lagi yang mau bertanya atau mereview materi Abang tadi, saya cukupkan ya untuk pada malam hari ini. Sayang kebabnya. Review, Mbak. Kamu aja Nindi. Alfat mana tuh Alfat? Iya, Mbak. Review. Alfat nggak usah dapat, Mbak. Langsung. Ya, saya coba review sedikit ya dari materinya dari Bang Fahri. Dari awal Bang Fahri juga sudah jelaskan apa itu bisnis wirausaha. Bisnis itu nama kegiatannya, kalau wirausaha itu pelaku bisnisnya. Terus juga lanjut materi selanjutnya itu disampaikan kenapa alasan-alasan apa aja tadi yang bisa membuat kita memilih untuk berwirausaha atau menjadi seorang wirausaha, di mana salah satunya yang saya tangkap tadi kenapa kita harus berwirausaha supaya kita mandiri dalam finansial kita. Jadi kita tidak hanya terpaku dari income kita di gaji tetap, tapi juga kita bisa dapat income atau pendapatan lebih juga di penghasilan kita saat berwirausaha. Karena penghasilan kita di wirausaha itu relatif dalam artian kita yang menentukan seberapa banyak penghasilan yang kita inginkan dalam wirausaha kita. Terus dari jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman juga yang dijawab Bang Fahri, salah satunya tadi yang ditanyakan Altafa, mungkin bagaimana caranya supaya kita bisa menghilangkan lah atau bisa tetap eksis wirausaha kita. Itu sudah dijawab dari Bang Fahri, bagaimana cara-caranya supaya
kita insya Allah bisa bertahan lama lah atau selalu eksis usaha kita. Terus tips-tips juga tadi sudah di-share juga sama Bang Fahri. Terus ada juga tadi Bang Fahri sharing-sharing masalah keberangkatannya di Turki juga merupakan salah satu langkah lah atau gerbang juga Bang Fahri memulai usaha barunya seperti kebab tadi, karena memang Bang Fahri membangun relasi yang cukup baik sehingga bisa mudah juga dalam menjalankan wirausaha. Mungkin itu sih review singkat dari saya tentang penyampaian Bang Fahri tadi. Sip, mantap Ketua. Oke, langsung koordinasi di chat aja kali ya. Mantap. Satu lagi lah. Ada nggak? Atau Nindi ini mau review? Atau moderator nih? Bang Gita, Bang. Nambahin Oh, aja iya. sih. Nambahin aja dari yang Bang Alfa Boleh, tadi. Gita. Kalau misalnya mau buka usaha tuh dari yang Abang bilang tadi tuh kita harus punya planning. Terus jangan usahanya tuh jangan berdiri satu kaki. Jadi kita harus punya usaha lain juga. Kalau misalnya usaha kita yang satu itu mati, kita masih ada punya usaha yang lain yang bisa kita jalanin. Terus itu kalau buka usaha itu kita juga harus inovasi dan kreatif. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Jadi usahanya nggak mati di telan zaman. Terus itu kita juga kalau mau buka usaha sebisa mungkin dengan harga pasaran yang baik, terus pelayanannya juga baik, terus produksinya juga berkualitas. Terus kalau misalnya mau buka usaha, kalau misalnya masalah modal-modal gitu, kita bisa cari investor dari orang-orang terdekat dulu yang bisa ngebantu kita, atau enggak yang kayak katanya Mbak Nurul itu lewat dropship. Gitu sih, Bang. Ya, betul tuh. Mantap. Sama ya kayak Alpat, koordinasi di chat ya. Untuk masalah kontak mungkin bisa koordinasi ke Nindi kali. Oke, kalau gitu cukup ya, Bang? Oh ya, cukup. Kalau moderator mau nambahin, nggak apa-apa, silakan. Cukup, Bang. Oke, kita telah sampai di penghujung acara. Tapi sebelum itu masuk ke sesi dokumentasi dulu. Silakan para peserta untuk mengaktifkan kameranya. Sudah ini? Saya ses ya. Oke, Bang, sudah. Terima kasih banyak pada Bang Fahrian serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih banyak Bang Fahri. Terima kasih Bang Fahri. Terima kasih, Oke, Bang. makasih ya. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Terima kasih. Bang.